Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 5C BGSD UND ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat media pembelajaran menggunakan Scratch. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Anggi Runsi Pramesti, nomor presensi 6, kemudian Sabine Oktaviani Hamel, nomor presensi 26, lalu ada Erni Rahayu, nomor presensi 44. Nah, topik pembelajaran yang kita buat untuk membuat media pembelajaran ini yaitu mata pelajaran matematika, materi luas bangun datar, kelas 4 semester 2. Nah, ini adalah tampilan dari media buatan kita menggunakan Scratch. Nah, pada awal ini ada fitur start yang berada di bawah. Fitur ini terletak di tampilan home, di mana ketika peserta didik mengklik tombol tersebut, maka akan diarahkan pada tampilan menu. Kemudian, saat sudah di tampilan menu, ini peserta didik akan diberi choice atau diberi pilihan, mereka akan menuju ke materi atau menuju langsung ke evaluasi. Baik, selanjutnya apabila peserta didik memilih tombol materi, maka akan langsung masuk ke bagian materi, di mana di bagian materi ini ada tombol home di bagian kanan atas dan tombol menu di bagian kiri atas. Bila peserta didik mengklik tombol home, maka peserta didik akan kembali ke menu home. Kemudian kita mulai dari start lagi. Lalu apabila mengklik tombol menu, maka peserta didik akan kembali ke tombol menu. Selain tombol menu dan tombol home, ada juga tombol next dan juga previous di paling bawah pada halaman. Tombol previous berfungsi untuk membuka halaman sebelumnya, sedangkan tombol next berfungsi untuk membuka halaman selanjutnya. Nah, masuk ke halaman materi, pertama-tama akan disajikan materi tentang pengertian luas bangun datar. Luas bangun datar adalah luas daerah yang dibatasi sisi-sisi bangun datar. Luas dari bangun datar meliputi luas persegi panjang, segitiga, persegi, trapesium, jajar ginjang, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Klik tombol next. Nah, bangun datar yang pertama adalah segitiga. Di setiap bangun datar nanti akan disajikan informasi tentang pengertian bangun datar tersebut dan juga rumus untuk mencari luasnya. Bangun datar pertama yakni segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut yang memiliki atas dan tinggi. Rumus untuk mencari luasnya yakni setengah kali alas dan tinggi. Kita klik tombol next. Nah, setelah diberikan materi tentang bangun datar tersebut, maka akan diberikan contoh soal untuk mengerjakan luas segitiga. Luas kali ini soalnya, halo, namaku adalah segitiga, tinggiku 20 cm dan alasku 10 cm. Berapakah luasku? Nah, di sini peserta didik diminta untuk memasukkan nilai alas segitiga, yakni 10 cm. Kemudian kita masukkan tinggi dari segitiga, yakni 20 cm. Nah, maka hasilnya adalah 100 cm persegi. Nah, di sini peserta didik diminta untuk memasukkan nilai luas segitiga tadi, yaitu 1 cm persegi. Oke, maka luas segitiga tersebut adalah 100 cm persegi. Kita klik tombol next lagi. Nah, bangun kedua adalah persegi panjang. Pengertian persegi panjang yakni bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dan juga memiliki 4 sudut siku-siku. Rumus untuk mencari luas persegi panjang yakni panjang dikali lebar. Kita klik next. Nah, contoh soal latihan untuk luas persegi panjang. Kalau namaku adalah persegi panjang, panjangku 12 cm dan lebarku 6 cm. Berapakah luasku? Seperti tadi, kita masukkan nilai panjang persegi panjang dan juga nilai lebar persegi panjang. Maka hasilnya adalah 72 cm persegi. Kita masukkan luasnya lagi.
Jadi jawabannya adalah 72 cm persegi. Kita klik tombol next. Bangun datar ketiga adalah persegi. Segi 4 atau persegi adalah bangun datar 2 dimensi yang memiliki 4 sisi yang sama panjang. Rumus untuk mencari luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Kita next untuk contoh soalnya. Nah, contoh soal persegi. Hai, aku persegi, panjang sisiku 10 cm. Berapakah luasku? Kita masukkan nilai sisinya, yakni 10 cm. Maka hasilnya adalah 100 cm persegi. Kita masukkan ke kotak jawaban. Maka luasku adalah 100 cm persegi. Next ke bangun selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada bangun trapesium. Di trapesium sendiri merupakan bangun datar yang 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang 2 diantaranya saling sejajar. Untuk mencari luasnya sendiri yaitu rumusnya setengah dikali A plus B dikali tinggi trapesium. Kemudian apabila kita klik next maka akan muncul contoh soal dari bangun datar trapesium. Di sini yaitu soalnya namaku adalah trapesium. Aku memiliki 2 sisi yang berbeda ukuran, sisi A 6 cm dan sisi B 20 cm, serta memiliki tinggi 10 cm. Berapakah luasku? Nah, yang pertama kita masukkan sisi A, yaitu 6 cm. Kemudian kita masukkan sisi B, yaitu 20 cm. Kemudian kita masukkan tinggi trapesium, yaitu 10 cm. Maka akan muncul luas trapesium yaitu sebesar 130. Nah, luasnya ini kita masukkan ke dalam kotak. Nah, luasnya 130 cm. Selanjutnya kita next untuk beralih ke bangun datar belah ketupat. Belah ketupat sendiri merupakan bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah segitiga siku-siku yang sama besar. Untuk mencari luasnya sendiri yaitu rumusnya setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kita next untuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu, hai, namaku belah ketupat. Aku memiliki 2 diagonal yang berbeda ukuran. Diagonal pertama yaitu 6 cm dan diagonal kedua adalah 8 cm. Berapakah luasku? Oke, yang pertama kita masukkan panjang diagonal 1 yaitu 6 cm. Kemudian kita klik enter. Yang kedua yaitu 8 cm. Kemudian kita klik enter, maka hasilnya akan muncul 24 cm. Jawabannya ini kita masukkan ke dalam kotak. Lalu next untuk beralih ke bangun selanjutnya. Lalu setelah belah ketupat ada bangun layang-layang. Bangun datar layang-layang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing pasangannya sama panjang. Rumus untuk mencari layang-layang sendiri yaitu hampir sama seperti belah ketupat, yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Contoh soalnya yaitu, kalau namaku layang-layang, aku juga memiliki 2 diagonal yang berbeda seperti belah ketupat, yaitu diagonal pertama 3 cm dan diagonal kedua 8 cm. Berapakah luasku? Untuk mencari luasnya, kita masukkan diagonal 1 3 cm, kemudian diagonal 2 8 cm, maka akan muncul luasnya, yaitu 12 cm. 12 cm kita masukkan ke dalam kotak. Lalu untuk beralih ke bangun datar selanjutnya, kita klik next. Oke, bangun datar selanjutnya yaitu jejer genjang. Jejer genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Adapun rumusnya jejer genjang yaitu alas dikali tinggi, seperti halnya pada persegi panjang. Next, untuk melanjutkan ke contoh soal. Hai, namaku jejer genjang. Panjang alasku 8 dan tinggiku 10 cm. Berapakah luasku? Maka kita memasukkan alasnya terlebih dahulu. Alasnya yaitu 8. Kemudian tingginya tadi seperti di soal yaitu 10. Maka luasnya yaitu 80. Dan kita menuliskannya pada kolom di bawahnya. Next.
Nah, sebelumnya kita juga bisa menggunakan tombol previous apabila kita ingin mengulanginya lagi. Nah, seperti itu. Next. Bangun selanjutnya yaitu lingkaran. Pengertian lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang dalam jarak tertentu yang disebut dengan jari-jari dari suatu titik yang disebut dengan pusat. Rumus lingkaran yaitu pi r kuadrat. Contoh soalnya, kalau aku adalah lingkaran, panjang jari-jariku 14, berapakah luasku? Maka kita akan masukkan jari-jari lingkaran tadi pada kolom yang berada di bawahnya. Nah, hasilnya yaitu 615, selanjutnya kita akan beralih ke evaluasi. Untuk beralih ke evaluasi, kita bisa klik next atau bisa dengan klik menu, kemudian kita klik evaluasi. Nah, pada halaman evaluasi nantinya ada petunjuk untuk mengerjakan soal-soal evaluasi. Hitunglah luas bangun datar yang tertera, kemudian kerjakan di buku tulis kamu ya. Nah, di sini peserta didik diminta untuk menyiapkan buku tulis untuk menghitung luas bangun datar yang akan diberikan. Next. Nah, pertanyaan pertama muncul dari soal segitiga. Halo, namaku adalah segitiga, tinggiku 24 cm dan alasku 15 cm. Berapakah luasku? Nah, di sini siswa diminta untuk memasukkan nilai alas segitiga terlebih dahulu, yakni 15. Kemudian masukkan tinggi segitiga, yakni 24 cm. Maka, disinilah peserta didik harus menghitung luasnya. Coba kita isikan dengan jawaban yang salah seperti 160 cm. Nah, ketika jawaban salah, maka akan ada tulisan jawaban kamu salah. Kemudian klik preview untuk mengulang mengerjakan soal. Kemudian next. Nah, masukkan kembali besar alas dan juga tinggi segitiga tadi. Kemudian kita coba masukkan nilai yang benar, yaitu 180 cm persegi. Nah, jika jawaban benar, maka akan ada tulisan jawaban kamu benar. Kita klik tombol next. Nah, pertanyaan kedua datang dari bangun datar persegi panjang. Kalau namaku adalah persegi panjang, panjangku 14 cm dan lebarku 8 cm. Berapakah luasku? Seperti tadi kita masukkan tinggi dan lebarnya. Maka kita harus hitung hasilnya. Hasilnya adalah 112 cm persegi. Kita klik next. Nah, kemudian pertanyaan ketiga dari persegi dengan sisinya 6 cm. Berapakah sisinya? Kemudian kita masukkan nilai sisi, yaitu 6 cm. Maka kita hitungkan di buku tulis, kemudian kita masukkan jawabannya, yakni 36 cm persegi. Maka jawaban kamu benar. Kita klik tombol next. Bangun selanjutnya yaitu ada belah ketupat. Di belah ketupat ini yaitu soalnya namaku adalah belah ketupat. Aku memiliki dua diagonal yang berbeda ukuran, yaitu diagonal pertama 5 cm dan diagonal kedua 4 cm. Berapakah luasku? Nah, di sini siswa diminta untuk memasukkan diagonal pertama yaitu 5 cm, kemudian masukkan lagi diagonal kedua yaitu 4 cm. Nah, di sini siswa juga sama seperti bangun sebelumnya, yaitu diminta untuk menghitung luasnya sesuai dengan rumus yang telah tertera di materi. Nah, apabila sudah mengetahui jawabannya, maka peserta didik diminta untuk memasukkan jawabannya ke dalam kotak. Misalnya jawabannya yaitu 10, maka jawaban peserta didik tersebut adalah benar. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu soal terkait layang-layang. Nah, di layang-layang ini soalnya yaitu kalau namaku layang-layang, aku juga memiliki dua diagonal yang berbeda seperti belah ketupat.
Diagonal pertama yaitu 5 cm dan diagonal kedua yaitu 10 cm. Berapakah luasku? Maka masukkan diagonal pertama yaitu 5 cm, kemudian 10 cm. Lalu kita hitung luasnya. Apabila jawaban peserta didik yaitu misalnya 45, maka jawaban tersebut akan muncul tulisan jawaban tersebut salah. Next. Bangun selanjutnya yaitu jajar genjang. Hai, namaku Jajar Genjang, panjang alasku 6 dan tinggiku 9. Berapakah luasku? Maka di sini nanti peserta didik akan memasukkan alas dan juga tingginya. Namun mereka akan mencari jawaban di buku tulis, kemudian akan memasukkan hasilnya pada kolom yang telah disediakan. 9 kali 6 sama dengan 54. Nah, apabila jawaban benar, maka akan muncul tulisan jawaban kamu benar. Next, soal yang terakhir yaitu, kalau aku adalah lingkaran, panjang jati-jatiku 7 cm, berapakah luasku? Nah, karena di sini telah diketahui 7 cm, maka kita harus mencari luas lingkaran tersebut. Seperti yang telah kita ketahui pada materi tadi, bahwa mencari luas lingkaran yaitu dengan pi r kuadrat. Pi sendiri bernilai 3,14 atau 22/7. Maka kita masukkan jati-jati lingkaran yaitu 7. Kemudian kita hitung luasnya. Misal luasnya 130. Nah, apabila salah, jawaban akan tulis jawaban kamu salah. Oke, itu tadi adalah fitur-fitur dan cara menggunakan media pembelajaran Scratch yang kami buat. Nah, apabila kalian ingin kembali ke menu home atau langsung ke menu materi atau evaluasi, kalian bisa mengklik tombol yang di sebelah kiri. Apabila ingin mengulang dari awal, bisa mengklik di tombol sebelah kanan. Terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada salah, kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.